Hari ini yang ingin saya prediksi adalah tentang JJ. Kita membahas yang lagi viral ya. Dan banyak sekali netizen yang bilang JJ kok begitu, kok nggak ada tindakan, kok mau sama Sanas, harga dirinya di mana, apakah takut miskin dan lain sebagainya. Banyak sekali komentar-komentar yang seperti itu yang saya baca-baca di komentar-komentar di YouTube. Nah, yang ingin saya prediksi di sini, apakah yang membuat JJ bertahan ini? Kalau kita pikir mungkin karena anak ya. Anak ini harta yang tak ternilai harganya. Orang tua rela berkorban demi anak. Apakah JJ juga seperti itu? Demi anaknya dia rela berkorban untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Dan ada pemberitaan di mana JJ juga meminta Lady, istri dari Randy, untuk menghapus postingannya. Mungkin JJ tidak ingin postingan dari Lady ini menjadikan jejak rekam di kemudian hari dan bisa dibaca atau dilihat anak-anaknya, yang bisa membuat anaknya kejiwaannya down dikarenakan pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Dan postingan-postingan itu juga bisa menjadikan bahan pembulian anaknya nanti ketika sekolah. Temannya mengetahui, oh ibunya JJ seperti ini, diposting di media sosial, kemudian anaknya bisa dibully dikarenakan berita-berita yang sudah diketahui teman-temannya. Kemudian mungkin JJ juga ingin menyelamatkan keluarga besarnya di sini. Mungkin JJ masih ingin orang tuanya tidak terganggu dengan pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Tentunya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan JJ di dalam hal ini. Dan tadi juga saya utek-utek ya. Saya lihat biodata JJ. Dia lahir di tanggal 22 April tahun 1983. Ketika dihitung-hitung sesuai dengan angka numerologi, ketemu angka kelahiran 11. Nah, angka kelahiran 11 ini orang yang memiliki jiwa spiritual yang lebih tinggi daripada angka-angka biasa. Jadi kalau di numerologi itu teman-teman ada angka 11, angka 22 dan angka 33 yang merupakan angka jawara, angka master, yang dari tiga angka ini memiliki kemampuan spiritual yang lebih dibanding angka-angka yang lainnya ya. Jadi si JJ ini sebenarnya memiliki jiwa spiritual yang lumayan, makanya dia merasa kesabarannya luar biasa dalam hal ini. Tapi mari kita ungkap di sini bagaimanakah kalau menurut kartu tarot, apa sih yang menjadi bahan pemikiran JJ ini untuk mempertahankan rumah tangganya. Kalau di prediksi saya kemarin, sebenarnya rumah tangga mereka ini sudah males ngomong, baik JJ maupun Sanas ya, kalau prediksi kemarin, dikarenakan adanya kasus-kasus yang seperti ini. Apakah hal ini juga akan kedepannya bisa membuat rumah tangga menjadi goyah? Tentunya bisa. Kalau tidak ada kerelaan dari hati JJ untuk memaafkan, untuk menerima Sanas dengan legowo. Mari kita lihat di sini ada pemikiran seperti apakah JJ ini sehingga dia masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Ada pemikiran-pemikiran seperti apakah JJ ini? Apa yang membuatmu ingin mempertahankan rumah tanggamu? Trikeri, tipu daya. Jadi kondisi yang kita lihat kayak kemarin itu mereka kan nonton tenis di pertandingan Raffi Ahmad, kelihatannya baik, tapi sebenarnya ada ketegangan kalau saya lihat dari wajahnya JJ. Dan di sini juga ada tipu daya. Apa yang kamu lihat seolah-olah mereka baik-baik saja, sebenarnya itu kamuflase. Hanya untuk menutupi sesungguhnya yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Ada simbol trikeri ya. Rilis yang pada akhirnya sebenarnya ingin melepaskan. Dia merasa ditipu di sini, merasa dibohongi oleh Sanas berkali-kali, dan pada saatnya dia ingin melepaskan sebenarnya.
Jadi si JJ ini sebenarnya juga ada gejolak di hatinya, cuma dia berusaha sabar di sini. Ada simbol rilis loh teman-teman, ingin melepaskan rumah tangganya sebenarnya, karena dia merasa dibohongi berkali-kali oleh Sanas ini. Dan menurut pemberitaan, perselingkuhan ini juga sudah berkali-kali diketahui dan terulang lagi hingga istrinya Randy nggak sabarnya sudah habis. Maksudnya sabarnya sudah habis dan pada akhirnya memberitakan perselingkuhan mereka di IG-nya. Ini masih masalah unek-unek di hati JJ yang keluar ya. Selanjutnya, apa yang jadi pertimbanganmu? Vanity. Ada simbol kesombongan, kearoganan dan lain sebagainya. Saya lebih mengartikan di sini dia berusaha untuk sabar di sini. Dia berusaha berpikir-pikir akan masa depan. Dia bisa saja merasa saya sudah diselingkuhi, saya sudah dibohongi, harga diri saya lebih saya jaga. Sebenarnya dia bisa seperti itu. Tapi yang kita lihat, dia masih berusaha sabar sekalipun perasaannya sudah tersakiti oleh Sanas karena merasa ditikung dari belakang ya. Kemudian apa yang jadi bahan pertimbangan? Faith, sebuah keyakinan, sebuah spiritual. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dianggap kehidupan 11 memiliki rasa spiritual yang lebih daripada angka-angka yang lainnya. Dan di sini JJ juga berpikir ke arah sana, berusaha sabar demi anak-anaknya, demi permata hatinya ya. Kemudian karena apa? Mistis, karena juga perasaan yang seperti apakah? Jatuh. Simbol confusion. Jadi ada kebimbangan di sini JJ ini, apa yang harus saya lakukan di sini? Ada simbol kebimbangan terkait dengan perasaan yang terjadi di dalam gejolak pikiran dan hatinya ya. Ada kondisi-kondisi yang sangat dia bingung harus melangkah seperti apa untuk saat ini. Mungkin butuh perenungan, butuh waktu, butuh introspeksi diri, butuh minta petunjuk pada Tuhan agar bisa mendapatkan jawaban yang harus bagaimana ya. Confusion, mengapa kamu bimbang di sini? Apa yang menjadi ganjalanmu? Apa yang menjadi pertimbanganmu dalam kondisi saat ini? Great gratitude. Ada ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih ini terkait sesuatu yang mungkin sudah diberikan, mungkin Sanas atau keluarga Sanas kepada dia, mungkin juga fasilitas yang dia rasakan di sini. Makanya dia ada ada beban mental ketika ingin melakukan sesuatu karena ada great gratitude, ucapan terima kasih. Ada tekanan kayak memang gak enak sih kalau hidup itu bergantung pada orang atau dibantu orang, sekalipun mungkin dia kerja tapi mungkin ada banyak yang dibantu sehingga dia kurang bisa melampiaskan unek-uneknya dikarenakan ada balas budi ini ya. Selanjutnya apa yang menjadi pemikiranmu? Letting go, sebenarnya ingin lepas di sini. Letting go ini artinya sama dengan rilis loh teman-teman ya, sama dengan rilis, ingin melepaskan, sebenarnya ingin melepaskan. Tapi ya begitu, ada simbol gratitude. Mungkin ada terkait dengan beban mental karena mungkin kehidupannya selama ini mungkin ya dibantu atau gimana lah, yang artinya ingin balas budi kayak gitu. Ada kartu great gratitude soalnya. Kemudian apa yang menjadi bahan pemikiranmu membuat kamu bimbang dalam menentukan sikap di sini, walaupun sebenarnya kamu sudah sudah ingin melepaskan? Apa yang jadi bahan pertimbanganmu? Ada simbol intuisi dan manifestasi, petunjuk-petunjuk yang ingin diwujudkan.
Oh, jadi dia sudah mendapatkan petunjuk-petunjuk dari hati nuraninya apa yang harus diwujudkan. Apa yang harus diwujudkan? Ada kekhawatiran akan masa depan. Ada simbol fear, khawatir, cemas akan masa depannya bagaimana, akan masa depan anak-anaknya seperti apa. Ada kecemasan di sini. Padahal dia sudah mendapatkan petunjuk di dalam hati nuraninya, tapi pikirannya juga masih cemas. Mengapa kamu cemas? Karena ada simbol peace. Dia ingin tempat yang nyaman, yang damai di dalam rumah tangganya. Jadi di sini pikiran JJ ini masih bergejolak, pasang surut seperti itu ya teman-teman. Di lain pihak dia ingin melepaskan karena mungkin sudah nggak tahan, tapi di lain pihak dia ada khawatir, mungkin khawatir tentang keadaan masa depan anak-anaknya, juga khawatir tentang dirinya dan lain sebagainya. Padahal dia sebenarnya ingin berada di tempat yang tenang, kehidupan rumah tangga yang tenang, tidak seperti ini. Kemudian ada creative endeavor, ada usaha-usaha untuk apa? Hidden motivasi, ada tujuan-tujuan yang disembunyikan. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk saat ini JJ masih mempertahankan. Walaupun sebenarnya di hatinya ingin melepaskan masalah ini. Hati kecilnya sudah berontak, emosinya sudah berontak di sini. Karena dia merasa ditipu, dibohongi oleh Sanas, diselingkuhi. Tapi dia masih pasang surut dalam mengambil sikap karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, dan salah satu pertimbangan itu karena good gratitude, ucapan terima kasih. Saya mengartikan ini terkait mungkin balas budi, di mana kehidupan JJ dan Nanas mungkin ada yang membantu dari keluarga Nanas, misalnya Raffi Ahmad dan lain sebagainya. Makanya di sini ada kondisi balas budi. Jadi membuat dia bimbang di sini. Dan di sini dia juga ada kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan akan masa depannya. Tentunya masa depan anak-anaknya, juga masa depan dirinya. Makanya di sini juga ada hidden motivasi. Ada motivasi tersembunyi ketika dia ingin mempertahankan rumah tangganya. Ya, ada motivasi tersembunyi ketika dia ingin mempertahankan rumah tangganya, dan dia berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangganya walaupun dia berharap rumah tangganya bisa tentrem, ayem seperti apa yang diharapkan. Jadi si JJ ini masih saja berharap kalau rumah tangganya bisa kembali baik ke depannya. Walaupun sebenarnya dia harus mengalahkan egonya, mengalahkan rasa kesalnya, karena sebenarnya dia sudah ingin melepaskan rumah tangga ini ya. Melepaskan di sini mungkin ingin meninggalkan rumah tangganya atau bercerai dengan Sanas. Akan saya gali lagi di sini. Di sini kan tadi ada simbol kecemasan. Fear, cemas, ketakutan akan sesuatu yang sudah terjadi saat ini. Ada simbol kecemasan, ketakutan terkait yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang menimpa rumah tangganya. Ketakutan seperti apakah yang dirasakan JJ ini? Ketakutan dalam hal apakah? Toil and labor, pekerjaan. Ada ketakutan tentang pekerjaan. Mengapa? Karena ada hubungan seseorang yang ada perasaan sayang atau hubungan suami istri, ada kaitannya dengan Sanas dan JJ di sini. Apakah pekerjaan JJ saat ini juga ditopang dari Raffi Ahmad? Ataukah kehidupannya juga ditopang Raffi Ahmad? Nah, entahlah ya teman-teman, tapi di sini JJ ada kekhawatiran juga tentang karirnya yang ada sangkut pautnya hubungannya dengan suami istri. Ya. Kemudian apa yang kamu khawatirkan? Pesan dari seseorang.
Pesan dari Lady di sini begitu khawatir, dia begitu was-was jika Lady ini masih membongkar-bongkar saja aib-aib dari hubungan istrinya dengan Randy. Ada kekhawatiran di sini, masih was-was di sini ya. Khawatir Randy ini teman-teman. Takut kalau Lady bongkar-bongkar lagi. Takut keluar bukti-bukti lagi. Tapi apakah buktinya masih ada ya? Kita nggak tahu ya. Cuman nanti kalau misalnya bongkar-bongkar semuanya, cukuplah saya rasa bongkar-bongkarnya, karena kasihan anak-anaknya. Psikologis anak juga harus dijaga ke depannya. Kalau sampai masalah ini diketahui anak dan teman-temannya, anak ini nanti bisa jadi biang pembulian oleh teman-temannya. Dan itu bisa menyebabkan down kejiwaan si anak. Apa yang dikhawatirkan JJ di sini, entah kali lagi. Expectation. Jadi si Sanas ini tidak sesuai dengan pemikiran JJ. Mungkin JJ-nya tadi berharap menikah dengan Sanas, mendapatkan seorang suami, mendapatkan seorang istri yang bisa seperti bayangannya, tapi nyatanya tidak sesuai dengan expectation-nya, ya, tidak sesuai dengan pemikirannya. Mature man, artinya ada kondisi di mana prihatin dengan apa yang terjadi saat ini. Seperti itu teman-teman, prediksi kali ini untuk JJ. Memang cobaan di JJ ini karena dia memiliki angka spiritual yang jawara, tentu cobaan kesabaran juga harus dihadapi. Kenapa begitu? Semakin tinggi kemampuan seseorang, kesabaran seseorang, dia akan semakin diuji teman-teman. Nah, tinggal kita mau sebagai seseorang yang menguji atau yang diuji. Kalau yang menguji ya misalnya seperti Sanas dan Randy, seperti itu, yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, untuk kesenangan sendiri, tanpa berpikir bagaimana perasaannya pasangannya masing-masing, juga masa depannya anak-anak. Dan semuanya itu pasti akan ngunduh karmanya sendiri-sendiri. Jangan dipikir Tuhan itu tidur, nggak tahu apa yang diperbuat. Semuanya itu pada akhirnya akan dibuka dengan sendirinya sesuai dengan proses alam ya. Jadi kalau kalian melihat sebuah prediksi, misalnya prediksi Sio di tahun ini, Ciong di tahun ini, Hoki. Tahun Ciong ini adalah tahun pengunduhan karma buruk. Nah, tahun Hoki, tahun pengunduhan karma baik. Makanya ketika kalian sudah diprediksi, sudah tahu kalau tahun ini adalah Ciongmu, nah harus hati-hati, harus berbenah diri ya. Tapi kalau berbenah diri secara mendadak, tentunya prosesnya juga belum tentu jeblok karma baiknya di tahun itu. Nggak semudah itu teman-teman. Makanya alangkah baiknya kalau kita setiap hari ini berbuat kebaikan. Jangan sampai sembrono yang pada akhirnya semuanya akan diunduh dan tinggal menunggu waktu. Ibaratnya bom meledak pada saat yang tepat. Seperti itu ya teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.